Wits, ketemu lagi. Halo semua, kembali lagi di vlog sederhana gua. Dan kali ini karena iseng belum mandi dan mau nyuci mobil tapi males, jadi gua mau ngecek kondisi mobil. Nah, ini sekalian gua bikin video tentang hal-hal apa aja sih yang harus dicek di mobil-mobil kita ini menghadapi musim hujan, dimana musim hujan itu kan banyak genangan air, kemudian visibilitas juga berkurang. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, komponen mobil apa aja sih yang kita harus perhatikan dan harus kita kontrol. Nah, kalau kemarin kan gue udah bikin video tentang tips berkendara yang aman di jalan kan ya, linknya bisa kalian lihat di atas. Nah, kalau sekarang gue mau sedikit berbagi tentang hal-hal apa aja yang harus kita perhatikan memasuki musim hujan. Yuk langsung kita bahas aja. Kuy. Bagian pertama yang menurut gua penting buat lu perhatiin adalah kondisi wiper. Nah, teman-teman bisa cek kondisi wipernya. Kalau wiper yang yang kondisi karetnya ini udah nggak elastis dan udah nggak benar, maka fungsinya untuk menyeka air juga bakal berkurang. Bahkan kalau ininya udah karetnya tuh udah nggak elastis terus udah habis gitu, kemungkinan paling buruk itu bisa menyebabkan kacanya baret, karena kan dia nyapu air itu udah nggak ada karetnya lagi ya. Jadi kemungkinan terburuknya adalah kacanya baret. Dan kalau musim kemarau kan wiper ini jarang digunakan ya, akhirnya dia menempel terus begini, kena matahari lama-lama getas. Nah, kalau musim hujan teman-teman ada baiknya selain memeriksa juga mengelap bagian karetnya ini. Jadi kayak dielap pakai air bersih gitu biar debu-debunya ini bersih dan bisa menyeka air dengan bersih. Karena kemungkinan kalau ini nggak dibersihin, kalau ada partikel-partikel gitu yang tadi gue bilang itu bisa membuat kaca kadang-kadang jadi baret lah. Jadi dibersihin dulu ininya. Dan juga ya kalau udah karetnya udah nggak elastis, lebih baik diganti lah, nggak nyampe 100.000 sih. Dan ini gue jangan dicontoh nih, wiper gua ini harusnya udah diganti karena pas kemarin jalan tuh kayak bunyi jadi nyapu airnya tuh udah bunyi gitu, berarti kan pertanda karetnya di sini udah nggak elastis ya. Gitu deh, kalau udah jelek diganti aja, nggak nyampe 100.000 kok. Padahal gue juga belum ganti ya. Sip. Kemudian kita menuju ban. Bagian ban, selalu periksa kondisi alur ban ya. Artinya kalau ban lu alurnya udah jelek itu diganti aja. Dan gimana sih cara tahu ban itu udah botak? Nah, di ban ini kan ada kayak yang namanya tread wear indicator atau tanda di ban ini untuk mengetahui kedalaman ban ini. Artinya kalau tapak bannya ini udah habis, di tread wear indicator itu bakal rata gitu. Jadi itu pertanda ban itu udah harus diganti. Tread wear indicator ini biasanya ada di sela-sela ini ya. Jadi kalau dia udah rata dengan tread wear itu pertanda alurnya udah jelek dan harus diganti. Kenapa ban ini sangat penting kalau di musim hujan? Karena ban ini kan punya alur ini ya, buat mengaliri air gitu kalau dia melintasi genangan. Kalau alurnya ini udah gak bener, dia kan udah nggak bisa mengevakuasi air. Jadinya kemungkinan ban itu selip atau kemungkinan terburuknya terjadi hydroplaning ketika lu di jalan itu sangat besar terjadi. Dan mengenai ban, kalau lu ganti ban yang baru, ada baiknya ban yang baru itu taruh di depan. Panjang sih kalau gue nerangin ban, teman-teman bisa lihat penjelasan tentang ban yang udah gue pernah bikin di link di atas. Intinya kalau bannya udah botak itu sebaiknya diganti aja, karena ban ini vital banget sih kalau musim hujan gini. Karena traksi ban itu kalau di jalanan yang basah itu bakal nggak sebaik ketika kondisi aspalnya itu dalam cuaca cerah. Nah, lanjut lagi yuk. Nah, selanjutnya adalah AC. AC itu di musim hujan tuh penting banget coy. Kenapa? Karena selain fungsinya untuk mendinginkan kabin, pokoknya membuat sejuk suasana di kabin, AC ini juga kalau musim hujan itu faedahnya itu fungsinya itu buat menghilangkan embun di kaca ketika musim hujan.
Kalau hujan kan biasanya kita nutup kaca ya biar nggak basah atau kemasukan air. Nah, ketika kaca itu tertutup, kemudian AC-nya mati atau rusak, itu bakal bikin trouble banget karena visibilitas bakal keganggu dengan timbulnya embun-embun yang ada di kaca ini. Jadi selalu perhatikan kondisi AC ketika memasuki musim hujan biar nggak repot ngelap-ngelap embun, apalagi kalau jalannya sendiri. Kayak jomblo-jomblo kan kasihan kalau jalannya sendiri harus ngelap-ngelap kaca gitu. Nah, itu AC. Kita lanjut ke bagian di luar lagi. Yuk kita keluar lagi. Apa sih yang dicek lagi? Kemudian yang harus lu cek itu adalah lampu-lampu ya. Pastikan lampu-lampu mobil itu fungsinya itu hidup semua. Kayak misalkan lampu senja, kemudian lampu utama, atau lampu dimnya. Atau kalau teman-teman ada lampu kabut, teman-teman juga harus cek lampu kabutnya itu nyala atau enggak. Ini lampu kabut gue udah nggak tahu kemana lepas di jalan dua-duanya nih. Nah, intinya itu, pastikan lampu-lampu ini berfungsi semua, dan juga lampu di belakang ya, karena lampu di belakang itu cukup vital juga supaya visibilitas kita diketahui oleh orang lain, sehingga kemungkinan orang lain nggak ngelihat kita terus tabrakan itu, amit-amit sih ya, bisa diminimalisir. Nah, selanjutnya itu periksa juga, ini sebenarnya penting juga sih, periksa juga akinya ya. Yuk kita langsung lihat aja dulu deh akinya. Nah, ayo kita langsung cek aja kondisi akinya. Oh gila, mesin gua kotor banget coy. Sini. Nah, ini di kondisi mesin. Nah, di kondisi mesin ini, di dalam ruang kap mesin ini yang harus lu perhatiin adalah aki. Periksa air akinya. Kalau kurang, lu isi lagi, karena aki ini kan kayak source dari apa ya, gue ngomongnya kok susah banget. Pokoknya aki ini kan kayak penyuplai daya buat sistem elektrikal mobil. Apalagi kalau mobil lo itu udah modern, itu pasti kan elektrikalnya butuh suplai listrik yang bagus. Kalau akinya bermasalah, nanti kan kayak sensor-sensor yang penting, misalkan sensor keselamatan itu bakal keganggu. Kemudian tadi gue ada yang lupa, yang harus lo perhatiin juga adalah air wiper. Periksa kondisi air wipernya, biar kalau lo butuh membersihkan kaca, jadi pas lu nyemprot ke kaca itu, aduh, nih gue juga udah habis nih. Pokoknya nih gue nggak usah ditiru dah air wiper kotor begini. Ya intinya periksa kondisi air wipernya, biar selalu ada air untuk membersihkan kaca. Jadi kan kalau lu pencet yang kecerutannya itu tuh, bahasanya apa sih kecerutan itu, yang cerut itu airnya ada. Dan kalau lu ada rezeki, lu bisa beli cairan buat air wiper ini, biasanya lebih bersih tuh. Nah, itu sih jangan lupa ya, periksa kondisi aki biar sistem elektrik mobil itu berjalan sempurna. Nah, kemudian tadi gue ada yang lupa, kita juga harus mengecek kondisi rem mobil, karena ini sangat vital. Tadi gue lupa nih, harusnya pertama nih, periksa kondisi kampas rem. Nah, gimana sih ciri-ciri kampas rem yang udah harus diganti? Sebenarnya kalau secara simpel, ciri-ciri kampas rem yang udah harus diganti itu biasanya bunyi seret gitu. Pokoknya kayak ada bunyi gesekan antara besi dengan disnya itu, karena kan kampasnya udah habis. Nah, selain itu juga bisa lu rasain, ini sepengalaman gua aja ya, biasanya tuh pedal rem itu udah agak dalam injeknya. Itu pertanda kampas rem udah harus diganti. Nah, diganti aja, karena musim hujan gini kan jalanan lebih licin, dan ya potensi hal-hal yang tidak diinginkan itu bakal lebih besar terjadi. Jadi ada baiknya perhatikan rem. Kalau emang udah harus diperbaiki atau ada yang diganti, ya diganti aja lah. Gue doain lu semua rezekinya banyak. Nah, itu rem. Kemudian apalagi ya menurut teman-teman, apalagi nih yang harus diperhatikan ketika musim hujan? Oh iya, ada yang lupa. Tanda dari tadi yang gue bilang tadi itu, rem itu bisa teman-teman lihat juga di brake fluid ini atau minyak rem ini. Kalau kondisi minyak remnya ini berangsur-angsur berkurang, itu juga pertanda
kampas rem teman-teman udah harus diganti. Susah banget sih gue ngomong. Dan juga jangan lupa periksa juga oli mobil, karena biar kinerja mesin ini di musim hujan ini sempurna. Nggak apa ya, seher lu nggak baret, amit-amit sih mobil begini sehernya baret, mahal coy. Ya udah, itu dulu vlog gua hari ini. Gua mau mandi dulu, udah mau maghrib. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada yang salah dan kalau ada informasi yang kurang, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Tetap utamakan keselamatan dan jaga jarak antar kendaraan serta hargai pengguna jalan lain. See you.